Cek cek. Oke, halo teman-teman semua. Ketemu lagi di series membuat web app Anonymous Message Sender menggunakan PHP dan MySQL. Dan di part kali ini kita akan membuat user menu, di mana menu ini atau halaman ini akan berisi uh, pesan-pesan yang ditujukan untuk si user yang login gitu. Di part sebelumnya kita udah bikin fitur login, di mana user bisa login dan di um, user menu juga bisa nampilin siapa yang lagi login gitu. Oke, kita langsung aja. Di sini aku udah siapin desainnya. Jadi untuk header itu kayak biasa sama, untuk navbarnya itu sama. Cuma yang membedakan adalah di sini ada tombol share your link. Nah, jadi tombol share your link ini nantinya kalau misalkan diklik itu bakal link untuk kita sebarkan ke orang-orang itu bisa langsung copy. Jadi tinggal kirim aja. Terus di bagian sini ada tulisan your message dan di bawahnya ini adalah list-list message yang masuk gitu. Nah, di sini itu ada new message tulisannya, terus ada few seconds ago. Nah, di sini kemungkinan kita belum akan pakai yang few second ago ini, tapi kita akan nampilin langsung tanggal dan jamnya. Tapi jadi bukan tulisan second ago atau few minute ago, jadi beneran tanggal dan juga jamnya gitu yang bakal kita tampil. Nah, di part kali ini kita cuma bakal nampilin list-list ini aja, belum isinya. Nah, di part selanjutnya kita akan bikin fitur kalau misalkan new message-nya diklik, itu akan nampilin isi message-nya apa. Oke? Oke, kita langsung aja. Kita ke localhost /stranger di stranger/login.php. Kita buka kita buka projectnya di VS Code. Oke, kali ini kita akan fokus ke file index di folder user. Jadi teman-teman buka file index di folder user. Nah, kita akan fokus ke file ini. Nah, step pertama yang harus kita lakukan adalah export dulu apa yang perlu diekspor. Jadi kayaknya yang perlu kita ekspor adalah icon link ini. Icon link ini kita perlu ekspor. Terus icon message ini kita juga perlu ekspor. Oke, kita langsung ekspor aja. Di sini di bagian di bagian icon ini teman-teman klik terus ekspor. Terus kita pakai SVG, ekspor, terus taruh di tempat projectnya. XAMPP, htdocs, terus dear stranger, terus masukin ke img. Nah, nama filenya mungkin misalkan link.svg. Terus yang ini ya kita juga. Nah, yang bagian ini, bagian icon message-nya. Jadi kita ekspor, type-nya svg, ekspor. Kita kasih nama misalkan message.svg. Oke, ini udah ke export semua, jadi kita tinggal mulai slicing aja. Kita coba login, misalkan pakai akun John 123. Oke, di sini halaman utamanya. Nah, kita akan mulai bikin slicing UI. Teman-teman buka folder CSS, terus bikin file CSS baru, misalkan user.css. Oke. Terus di index PHP kita sambungin CSS-nya, kita tambahin dulu style. Di bawah ini kita kasih link style sheet href-nya.
karena kita berada di folder user, jadi kita harus keluar dulu nih. Berarti kita kasih titik-titik slash user, titik-titik slash css slash user.css. Oke. Oke, kita set by set aja. Oke, kayak gini. Nah, yang bagian ini teman-teman hapus saja karena kita bakal bikin dari awal. Oke. Nah, kita perlu ambil beberapa part dari codingan sebelumnya. Kita ambil di bagian index.php. Kita ambil bagian nav-nya. Nav-nya kita ambil, taruh di index.php user. Terus di CSS-nya juga kita ambil di index.css. Kita ambil bagian dari import, add import, sampai ke nav button. Kita copy, terus kita paste di user CSS. Kita save, terus kita close index CSS-nya. Kalau kita refresh, oke, udah muncul kayak gini. Nah, tapi di sini kan masih get your own nih. Beda sama ini. Jadi share your link, tapi ada icon linknya. Jadi kita tinggal ubah get your own-nya ganti jadi share your link. Share your link. Terus kan ini kan harusnya ada icon link kan. Nah, jadi setelah button teman-teman kasih img, bukan setelah button, di dalam button sesudah link kita kasih img. Terus source-nya itu kita kasih slash img slash link.svg. Kayaknya benar-benar kita save, refresh. Tuh, sekarang udah ada icon linknya. Tinggal kita ubah biar dia lebih kecil dan lebih masuk maksudnya gitu. Kita masuk ke di CSS-nya, di user CSS. Kita kasih nav button img. Kita kasih width misalkan 1 pixel dulu, kita cek. Masih tetap kali 50 pixel, kita refresh. Kok nggak ngaruh ya, bentar. Nav button img sebentar. Kenapa nggak ngaruh ya, bentar. Atau kita kasih kelas aja lah. Di bagian img kita kasih kelas. Sekarang kita kasih kelas link main icon. Oke. Di bagian sini kita ganti jadi link main icon. Oke. Kita save terus refresh. Oke, udah berubah. Kita kasih mungkin 50 coba. Kebesaran 20. Oke, 20 kayaknya pas. Nah, di nav button kita kasih display flags, terus justify content center, align item center, gap kita kasih 4 pixel. Kita refresh, kayaknya terlalu kecil, 10 pixel. Oke, kayak gini. Oke, udah sama. Oke, selanjutnya adalah kita bikin bagian ini, bagian message-nya gitu. Oh ya, ini message ini kita akan bikin satu aja ya teman-teman. Kita akan bikin kayak gini. Untuk slicing pertama, kita bikin satu kayak gini. Karena untuk jumlahnya, seberapa banyak message bagian ini akan ditampilkan itu tergantung seberapa banyak message yang masuk ke akun itu gitu. Jadi jumlahnya akan mengikuti jumlah dari message-nya. Oke, kita bikin dulu mungkin di bagian sini. Kita kasih bikin div dengan kelas container, terus refresh. Kalau udah kita kasih mungkin teks H1 misalkan your message, refresh. Oke, ada kayak gitu. Atau jangan H1 lah, misalkan H6 atau H4 kecilan, H3 mungkin.
ketiga lah gitu, your message. Terus di bagian ininya kita di bawahnya kita kasih div dengan kelas misalkan messages min container. Oke, kayak gini. Di CSS kita tandain aja dulu, misalkan main, terus di bawahnya kita kasih dot container, misalkan kita kasih paddingnya misalkan 30 pixel, kita refresh. Oke, segini. Terus kita kasih dia display flex, terus flex directionnya column, gapnya mungkin 10 pixel. Oke. Terus di message container kita akan bikin bagian ini, bagian si message ini, new message ini. Pertama kita bikin dulu div, kita kasih biar lebih enak kita kasih jarak kayak gini. Oke. Di bagian sini kita kasih kelas, misalkan namanya adalah message min box gitu. Message min box. Terus di dalamnya itu kalau kita perhatiin di sebelah kiri itu ada icon, di sebelah kanan itu ada teks gitu. Jadi kita bagi. Jadi di bagian kiri kita kasih img, berarti /img/ message.svg. Terus di bagian bawahnya kita kasih div di dalamnya, atau kita kasih kelas aja dulu, kelas misalkan message min, misalkan apa ya, message min new gitu. Terus kita kasih misalkan ini ketebalan, berarti kita kasihlah H4 lah gitu, H4, kita kasih new message. Terus bawahnya kita kasih p, misalkan kita kasih data dummy aja lah, misalkan 20 10 2025 tanggal jam 20.05.05 gini. Ini masih data dummy ya teman, jadi belum fix. Kita udah kayak gini, tinggal kita bikin di CSS nya. Kita bikin dot message min container, terus kasih dot message min box. Di message.container kita kasih display flex, terus message container, oh ya benar, kita kasih gapnya adalah 10 pixel mungkin, kita kasih flex wrap. Oke. Terus di bagian message box kita kasih border 1 pixel solid hashtag 90. Oke, 90. Oke, kayak gini. Terus kita kasih width-nya adalah max content. Kalau kita refresh, oke, kita kasih display-nya flex direction, justify content space between, terus align item center. Oke. Terus kita kasih padding mungkin 10 pixel, kita refresh, kekecilan kita kasih 15 pixel. Oke, terus di bawahnya kita kasih dot message box img, kita kasih background color jadi background biru. Oke, kayak gini. Terus kita kasih padding mungkin 10 pixel. Oke, kayak gini. Terus kita kasih border radiusnya mungkin 5 pixel, kita refresh. Oh ya, di bagian message box-nya juga kita kasih border radius misalkan 7 pixel, kita refresh. Oke. Di bagian message box-nya juga kita kasih gap misalkan 10 pixel, kita refresh, misalkan 15 lah gitu, 15 pixel. Oke, kayak gini. Oke,
udah lumayan sama kayak gini tuh. Oke, mungkin kita akan apa ya lagi ya, sebenarnya udah sama sih. Nah, simulasinya nanti kita akan bikin codingan pakai PHP biar si message box-nya ini muncul berulang-ulang sesuai dengan jumlah message yang kita punya di database yang dikirim untuk orang yang login ini gitu lah. Nantinya kalau gambarnya kayak gini nanti. Jadi si message box-nya akan banyak banget sesuai dengan jumlahnya. Nantinya akan tampilannya kayak gini. Nah, ini kan masih kayak gini. Kita kan nggak mau kayak gini. Nah, di bagian CSS-nya kita masuk ke berarti message container. Message container displaynya flex wrap. Bentar, kayaknya terlalu ini deh. Kalau kita matiin flex wrap gimana? Masih gap kita matiin. Masih. Oh sorry, kayaknya salah nih. Bukan message tapi messages. Kalau kita refresh, oke, kayak gini. Nah, di bagian ini kan dia kayak terlalu ini ya lah ya, terlalu apa namanya, terlalu masih banyak banget space yang belum dimanfaatin gitu lah bagian sini. Nah, kita mungkin akan coba eksperimen dulu gimana caranya biar dia beneran ngefit gitu lah. Oke. Mungkin aku bakal coba kurangin gapnya, mungkin jadi 5 pixel. Kurang, kalau nggak ada gap tetap berarti mungkin kita akan gimana ya, atau gini aja, gapnya tetap 10 pixel tapi di bagian ininya kita kasih justify content itu center. Oke, kayak gini. Atau nggak enak sih harusnya. Bentar ya, kita coba dulu. Berarti kita harus set di sini deh. Berarti width-nya bukan max content, coba misalkan kalau auto gimana? Auto refresh. Oke, nggak masuk dia message box-nya. Kalau kita kasih 20% misalkan. Oke, 20%, 25%, 23%, 22%, 20%. Kayaknya terlalu ini sih, terlalu apa namanya, terlalu mepet. Atau nggak usah lah, kita max content aja. Kita max content. Kita coba-coba dulu ya teman. Di bagian container berarti, oh di bagian container ini kita kasih align items center. Kalau kita refresh, oke dia tetap yang ini ke tengah ya. Bentar, berarti bukan kayak gitu. Berarti bentar, kalau misalkan kita kasih bikin di bawah ini div, terus dari mulai H3 sampai bagian, oh ya ini kita hapus dulu, nggak apa-apa lah. Dari bagian H3 sampai ujung ini berarti sampai sini, sampai message box ini kita cut, kita ambil terus masukin ke dalam div yang ini yang barusan kita bikin. Kita Alt F, kita refresh. Oke. Nah di bagian container kita coba kasih align items center. Kita refresh. Oke, masih kalau kita kasih width-nya 100%, oh enggak ding, kok container, oh kayaknya bukan kayak gitu. Jadi kayaknya di bagian message container ini deh. Kalau width-nya itu max content, enggak. Kalau width-nya kita kasih 80%, kalau kita kasih 90%,
kayak gini mungkin gimana ya biar dia enak. Bentar. Align item center. Atau nggak apa-apa lah ya. Kayak gini aja, karena ini kan masih dummy juga. Oke, nggak apa-apa, kayak gini aja. Jadi kita bagian div ini kita hapus, terus di bagian div paling bawah juga kita hapus. Oke, kita refresh. Di bagian kontainernya kita hapus align itemsnya. Kita refresh, kayak gini aja. Kayak gini. Nah, sampai sini kita udah berhasil bikin data dummy-nya kayak gini. Nah, sekarang kita akan mulai bikin logic buat nampilin message yang masuk. Sekarang message box ini kita hapus, sisain cuma satu. Oke, jadi sisain cuma satu message box. Oke, kita refresh cuma satu. Nah, di bagian sini, oh ya, CSS kita awasin dulu. Jadi kita fokus ke sini. Oke, kita buka localhost php-myadmin. Terus ke database the stranger, masuk ke table message. Oke, kayak gini. Nah, di table message ini punya beberapa message untuk John gitu. Nah, untuk John ini ada 4, berarti harusnya kalau misalkan nanti kita udah coding muncul si new message ini ada 4 kotak gitu. Oke, kita mulai aja. Pertama kita harus import dulu kita include dulu file config-nya. Jadi kita masukin include /lib/config.php koma. Oke, terus kalau udah kita kasih di bagian bawah, jangan bagian bawah deh. Misalkan di bagian ini, di bagian bawah message container kita kasih tag php. Bentar. Kita kasih tag php. Nah, di bagian sini kita akan bikin misalkan dollar atau jangan di sini lah dulu. Kita kasih di sini aja. Misalkan dollar username itu sama dengan $_session. Jadi kita ambil dulu sessionnya, username. Oke, kayak gini. Oke. Sekarang di sini kita kasih misalkan $messages. Kita kasih sama dengan kita kasih MySQL query. Oke, pertama kita masukin $db, terus kita bikin query-nya. Jadi kita bikin select bintang from messages. Jadi kita ambil data dari sini, data dari table messages, di mana username-nya sama dengan username yang kita punya di sini. Jadi username di dalam petiknya kita kasih $username. Terus biar dia nampilinnya itu yang dari yang terbaru dulu. Jadi kita kasih order by created _add desc descending. Kita titik koma di ujung. Oke. Terus di bagian sini kita kasih for each. Teman-teman ketik kayak gini. Teman-teman ketik for each ini, terus di dalamnya $messages as $message. Beda ya teman-teman. Ini yang sebelah sini. Sebentar, for each gimana ya, bentar. As $message, variable as $message. Oh, sorry, ini for each, for EACH. Oke. Di sini yang sebelah kiri itu messages, ada S di ujung. Di sebelah kanan itu ada message aja biasa. Teman-teman buka kurung kerawal, tapi cuma sisain bukanya aja.
Nah, di bawah ini, di bawah message box, sini kita buka lagi tag PHP, kita kasih tutup dari Kurawal kayak gini. Oke. Kalau kita save, kalau kita refresh di bagian sini, set tuh, udah muncul 4. Kayak kayak yang ada di database kita. Untuk John itu ada 4. Misalkan kita login belajar lagi deh, misalkan. Misalkan kita login ke akun siapa ya? Ke akun Dika misalkan. Dika 123. Nah, Dika itu belum punya message karena belum ada yang ngisi. Misalkan kita buka lagi localhost dear stranger tanda tanya tuh sama dengan Dika kayak gini. Nah, message for Dika, kita kasih misalkan halo Dika, kita send. Nah, kalau kita refresh, tadi kan masih kosong nih Dikanya. Kalau kita refresh, tuh udah muncul untuk Dika. Oh iya, biar lebih enak, biar kita tahu yang login ini siapa, jadi kita mungkin bisa kasih di bagian sini, di bagian your message ini, misalkan kita ganti aja, jadi messages for, kita kasih tag PHP kayak gini, $username titik koma, kita save. Kalau kita refresh, tuh message for Dika, jadi kita tahu ini tuh login yang login siapa. Kalau kita isi lagi misalkan untuk Dika lagi, message for Dika, misalkan halo Dika 2, kita send, terus kita cek di sini. Kalau kita refresh, tuh udah muncul kayak gitu. Nah, sekarang ini kan tanggalnya itu kan masih kita statis kan, belum tanggal yang sebenarnya. Nah, kalau kita perhatiin di bagian kita ke tabel message, tuh halo Dika itu dibikin di created ad-nya 2025 bulan 6 tanggal 15 di jam sekian ini. Nah, sekarang kan masih statis kan. Sekarang kita akan bikin dia jadi dinamis sesuai dengan database. Nah, di P di tanggal ini kita ambil, kita hapus, terus kita kasih tag PHP kayak gini, sama dengan kita kasih $message yang tanpa S, jadi message biasa, tanda minus lebih dari, kita kasih apa ya namanya, created at, tanda minus lebih dari created, sorry bukan kayak gini, message terus kurung siku gini, kurung siku, di dalamnya tanda petik, di dalamnya kita kasih created underscore add kayak gini. Kalau kita save, terus kita refresh, kalau kita refresh, tuh tanggalnya udah sesuai sama database. Misalkan yang ini 2025 tanggal 6 bulan 15 24 10, tuh 15 24 10 tuh. Oke, kayak gini. Sekarang kita akan, ini kan udah lumayan oke lah ya gitu. Tinggal beberapa finishing lagi. Nah, di bagian sini udah selesai. Nah, yang belum kita coding adalah di bagian ini, di bagian tombol ini loh. Tombol ini belum berfungsi nih, share your link ini. Nah, aku pengennya nanti ketika ini diklik, kita udah dapet linknya gitu, dan ada pop up misalnya notifikasi link Anda sudah di copy gitu. Nah, ketika kita buka di sini, kita paste, langsung tuh muncul ke localhost dear stranger dengan to-nya itu langsung ke username yang sedang login yang sekarang gitu. Oke, kita langsung aja. Oke, untuk bikin tombol ini berfungsi, kita akan bikin pakai JavaScript gitu. Kita pakai sekarang mulai pakai JavaScript. Oke, kita ke sini. Mungkin kita bikin dulu. Ini kan ada folder JS nih. Kita buka, terus tambahkan misalkan user.js kayak gini. Oke. Kita side by side aja. Nah, di bagian bawah sebelum body, teman-teman kasih script src dot slash, bentar, mana ya?
script src /js slash user.js. Oke, kayak gini. Kemudian kasih ini script src /js user.js. Oke. Sekarang kita akan kasih di bagian ini, bagian username ini, kita akan bungkus dulu pakai span, terus kita kasih ID. Nah, di bagian message for, teman-teman kasih span. Ini span. Oke. Terus di ujungnya, teman-teman tutup span. Span. Nah, kayak gini. Jadi, di sini ada span, terus tag PHP, terus ditutup span. Nah, si span ini kita kasih ID, teman-teman. Kita kasih ID, misalkan username gitu. Oke. Terus di bagian button ini, button di navbar share your link ini, kita kasih ID nih. Kita kasih ID btn main share. Nah, ini udah aku tambahin tadi. Teman-teman kasih ID btn main share. Oke. Sekarang kita akan ke main JavaScript-nya. Teman-teman boleh ketik kayak gini. Const btn share itu sama dengan document.get element by id, di dalamnya kasih btn min share kayak gini. Terus bawa lagi const username sama dengan document.get element by id username kayak gini. Oke. Terus di bawahnya kita kasih btn share dot add event listener kayak gini. Add event listener, buka kurung, ketik, teman-teman ketik klik CLICK, terus koma, teman-teman kasih buka tutup buka tutup kurung kayak gini, spasi sama dengan lebih dari, karena aku pakai font khusus, jadi bentuknya jadi bentuknya kayak panah kayak gini. Tapi sebenarnya dia tuh sama dengan, terus lebih dari gitu. Terus spasi kurung awal, terus teman-teman enter kayak gini. Oke. Terus teman-teman ketik navigator dot clipboard dot write gitu. Navigator dot clipboard dot write text, buka tutup kurung. Terus di dalam ini teman-teman kasih kayak gini, kutip, teman ketik localhost slash dear stranger, tanda tanya to sama dengan, baru setelah petik itu teman kasih tanda plus spasi username dot inner html kayak gini. Jadi kalau aku coba lebarin dulu tuh kayak gini, navigator the clipboard write text, dalamnya localhost the stranger to ditambah username inner html. Oke. Terus kita kasih biar lebih enak bacanya, kita di bawah navigator kasih alert, buka ini. Terus teman-teman kasih misalkan your link was copied kayak gini. Kita save. Terus kalau kita cek di sini, kita refresh, kalau kita klik share your link ini, kita klik tuh ada tulisan your link was copied. Kita oke. Kalau kita buka tab baru, teman-teman langsung paste Ctrl V, dia langsung ke link untuk ngisi pesannya. Kita kan sekarang login di Dika. Nah, dia otomatis generate ke message for Dika gitu. Misalkan aku bakal login ke akunnya John gitu, login PHP, terus username-nya John, terus passwordnya John 123. Message for John kan. Oke, kita close dulu. Kalau aku klik share your link, klik, terus oke. Kalau aku buka tab baru, terus paste, kita paste,
tuh langsung ke John gitu. Tadi ketika, sekarang ke John karena yang login sekarang adalah John gitu. Jadi orang-orang bisa ngisi pakai link ini gitu lah, bla 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 bla, send gitu, ntar masuk ke sini gitu, kayak gitu. Oke, mungkin untuk fitur apa namanya, fitur eh, main user atau user menu-nya mungkin sampai sini. Jadi kita udah bisa bikin list-list message-nya yang masuk, tapi ini kan masih masih kayak belum di-spill itu isinya apa. Nah, di part selanjutnya kita akan bikin fitur ketika message-message ini diklik, dia akan nampilin isi message itu apa gitu. Dan juga tadi kita juga udah bikin tombol share your link, di mana dia bisa copy link buat kita sebar linknya ke orang-orang. Oke, mungkin sampai sini aja buat part kali ini. Part selanjutnya mungkin bakal jadi apa namanya, part yang kita gunain buat melihat detail dari message-message-nya. Oke, oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.